Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video, di mana video kali ini saya akan membagikan tentang tata cara saya berbudidaya tanaman seledri yang saya tanam di bawah tanaman labu siam. Langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan? Oke, langsung saja ke topik pembahasan ya. Langkah yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pengolahan lahan, yaitu dengan cara kita mencangkul. Mencangkul bertujuan untuk penggemburan tanah agar nantinya pada saat kita menanam tanaman kita itu akarnya mudah merambat. Dan fungsinya adalah kalau akar tanaman itu subur, otomatis batang daun tanaman juga akan ikut subur. Dan langkah yang kedua, setelah kita melakukan pencangkulan, jangan lupa kita taburkan pupuk. Dan di sini saya hanya menggunakan pupuk kompos yang saya tambahkan dengan agen hayati berupa bakteri pengurai dalam tanah. Kalau untuk bakteri pengurai dalam tanah, teman-teman bisa cari di toko pertanian. Itu sangat banyak mereknya. Dan langkah yang selanjutnya, setelah kita melakukan pencangkulan, pemberian pupuk, dan penyebaran bakteri pengurai dalam tanah, kemudian kita buat bedengan. Masalah tinggi dan rendahnya bedengan tergantung selera teman-teman ya. Dan tinggi bedengan yang saya buat ini sekitar kurang lebih 10 cm, dan untuk lebarnya itu sekitar 80 sampai 90 cm ya teman-teman. Setelah proses pemupukan pemberian bakteri, kemudian kita lakukan penutupan pada bedengan. Tujuannya untuk itu supaya agar nantinya tanaman itu mudah tumbuh. Oke. Akan tetapi setelah kita melakukan serangkaian proses mulai dari pencangkulan, pemberian pupuk, pemberian bakteri, jangan langsung kita itu menanam tanaman ya. Usahakan untuk kita lakukan pemeraman selama kurang lebih 3-4 hari. Itu bertujuan untuk supaya agar tanaman kita itu tidak stres pada saat kita tanam. Ya karena di dalam tanah yang setelah kita berikan pupuk, bakteri pengurai, itu biasanya bisa bersifat kontak atau mengakibatkan tanaman itu menjadi kuning. Karena di dalam tanah ada proses dekomposer yang itu efeknya adalah panas untuk tanaman. Tanaman seledri ini yang umumnya kita tanam di lahan terbuka. Kali ini saya menanam seledri di lahan yang menurut saya itu agak ekstrim ya. Ditanamnya itu di bawah tanaman labu siam. Saya menanam tanaman seledri ini dikarenakan saya ingin menambah penghasilan saya di setiap 1 minggu sekalinya. Karena tanaman labu siam ini sudah mulai berproduksi, akhirnya saya berinisiatif untuk mengisi lahan yang kosong dengan cara saya tanami tanaman seledri. Dan pada akhirnya kedepannya nanti saya tidak hanya mendapatkan penghasilan dari hasil panen tanaman labu siam ini, tetapi saya juga bisa mendapatkan penghasilan dari panenan seledri ini. Dan dari serangkaian semua proses yang sudah saya alami, mulai dari pencangkulan lahan, pemberian pupuk, pembuatan bedengan, dan inilah hasil tanaman saya, tanaman seledri yang kurang lebih sudah berumur sekitar 1 minggu. Dan ini sudah waktunya untuk melakukan pemupukan yang pertama. Tanaman seledri tidak membutuhkan banyak air dan juga tidak perlu membutuhkan pencahayaan yang banyak. Tanaman seledri itu identiknya
membutuhkan sinar pencahayaan yang secukupnya dan perairan yang secukupnya. Dan kalau akhirnya itu ditanam di bawah tanaman labu siam, itu saya rasa pertumbuhannya itu tidak akan terganggu sama sekali. Ya karena apa? Selama 1 minggu tanaman labu siam ini saya lakukan pemanenan 2 kali, dan setelah melakukan pemanenan kemudian saya lakukan perempelan daun. Tujuannya apa? Yaitu tadi untuk supaya tanaman seledri saya ini mendapatkan pencahayaan yang cukup. Dan untuk masalah perairan itu akhirnya kita bisa siasati, yang umumnya setiap hari itu kita melakukan perairan. Kalau kita menanamnya di bawah tanaman labu siam seperti ini, untuk penyiraman cukup kita lakukan 1 minggu 1 kali, yaitu tergantung ya. Kita lihat kok sekiranya itu butuh disiram, ya kita lakukan penyiraman. Tapi kalau tidak ya enggak usah. Dan untuk pertumbuhan seledri ini seperti apa nantinya terus saya akan pantau dan saya akan bagikan kepada teman-teman semua ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi menanam tanaman labu siam dan di bawahnya itu lahannya masih kosong, teman-teman bisa menambahkan tanaman lainnya, ya tidak harus seperti tanaman yang saya tanam ini. Bisa teman-teman tambahkan tanaman yang lainnya, yang intinya itu pokoknya yang sesuai di daerah teman-teman lah. Kalau lahan di bawah tanaman labu siam ini dibiarkan kosong, sayang teman-teman. Kan lumayan, di setiap minggunya nanti kita itu bisa dapat penghasilan tambahan. Untuk tanaman labu siam ini saya melakukan pemanenan itu 2 kali. Dan untuk kedepannya kalau seledri ini sudah mulai berproduksi atau sudah mulai panen, artinya di setiap minggunya saya mendapatkan tambahan penghasilan. Dan tanaman seledri saya ini kurang lebih menghabiskan bibit sekitar 11 meter. 11 meter itu kalau di sini harganya 50.000 dikali 11 artinya 500.000 untuk pembelian bibit ya teman-teman. Tetapi nantinya pada saat pemanenan kurang lebih di lahan seledri yang seluas ini itu bisa menghasilkan seledri sekitar 8 sampai 1 ton ya lah, tergantung pertumbuhan seledrinya. Kalau melihat pertumbuhan seledrinya ini sangat subur, insya Allah bisa sampai tembus minimal 1 ton. Dan untuk melakukan pemanenan seledri seluas ini itu bisa memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Jadi keuntungan kita itu bertambah ya, mulai dari yang pemanenan labu siam, pemanenan seledri. Nah nanti masalah harga itu menyesuaikan, tergantung nanti harga pasar itu seberapa ya. Kalau misalkan harga seledri 5.000 aja, kita anggap ini hasil terendah kita dalam 1 kali pemanenan mendapatkan hasil 5 kuintal. Artinya kita sudah bisa mengantongi uang sekitar 2.500.000, dan ditambah nanti untuk tanaman labu siamnya ini. Ini tanaman labu siam saya ini biasanya itu sekali petik dapatnya 2 kintal, dan di 1 minggu itu petik 2 kali. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan dari semua ulasan yang saya sampaikan itu yang terpenting adalah kebermanfaatannya. Sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman boleh mempraktekkan. Ya tidak harus itu tanaman seledri, bisa tanaman-tanaman yang lain yang sekiranya itu menurut teman-teman menguntungkan. Sayang kalau di lahan di bawah labu siam ini kita biarkan kosong. Soalnya hasilnya itu cukup lumayan teman-teman. Oke, ini saya akan melakukan pemanenan buah labu siam ini. Jadi sekian dulu video saya akhiri, dan nantikan video yang selanjutnya
video perkembangan tanaman seledri saya ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.